Seperti mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah tahu, sebetulnya di tahun 2022 itu aku entah sebagai diriku sendiri, sebagai sosok di belakang Delusion Priestess, atau Delusion Priestess juga mengalami banyak turbulensi dan ujian yang beberapa kali buat aku merasakan sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi di sini aku mau membagikan, mumpung ya, aku rasa timingnya pas banget karena aku feeling mau buat podcast ini, mau buat episode ini memang ketika bukan hanya aku siap untuk sharing, tapi memang pas ketika Pluto baru direct. Kemarin tanggal 10 Oktober 2023 Pluto baru direct. Dan Pluto nggak retrograding lagi. Aku penasaran deh, coba teman-teman tanya ke dirimu sendiri. Terutama 5-6 bulan belakangan. Pelajaran apa saja yang sudah kalian ambil? Terutama tentang kedisiplinan, tentang konsistensi, tentang komitmen, dan tentang tanggung jawab. Aku mau sharing di sini tips apa yang sebetulnya sudah sangat membantu aku untuk bisa kembali bangkit lagi. Walaupun ya ibaratnya udah pernah sudah jatuh tertimpa tangga, jatuh lagi, kepleset lagi, engkel lagi, jatuh lagi gitu, bolak-balik. Kalau teman-teman ada yang follow aku di akun pribadi, di Instagram pribadi aku, mungkin ada yang tahu, ada yang sudah tahu. Kalau beberapa bulan terakhir, mungkin hampir 1 tahun terakhir, aku kembali menemukan dan kembali bonding dengan passion lamaku yang suka basket. Sudah hampir setahun belakangan tuh aku banyak banget nonton basket, entah kompetisi lokal IBL atau kompetisi internasional. Misalnya kompetisi kemarin season IBL, atau kompetisi KBL, atau kompetisi Japan League, B-League, atau kompetisi bahkan NBA, competition NBA dan NBA. Dan yang aku suka dari akhirnya aku menemukan kembali passionku di perbasketan adalah, menurutku basket itu adalah game yang kita butuh strategi nyata, realistis, yang harus langsung sat-sat dipikirin di lapangan, dipikirin on court, dan langsung diterapin gitu loh, langsung dijalanin. Gak bisa nunda-nunda, gak bisa basa-basi, dan gak bisa terlalu takut. Lebih baik coba aja, kalaupun gagal lagi ya at least kita udah coba dan kita masih bisa coba lagi sampai kita memenangkan pertandingannya. Banyak banget momen-momen yang aku menyaksikan titik-titik krusial yang awalnya mungkin ada tim yang hampir kalah, tiba-tiba menang. Banyak banget dan sering banget. Dan pengalaman ini mengingatkan aku serta mengajarkan ke aku kalau misalnya, oh ya udah, gagal tuh nggak apa-apa, jatuh tuh nggak apa-apa. Selama kita masih bisa mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle ketika kita merasa kita gagal, lalu disusun lagi pelan-pelan. Semua orang pasti pernah buat kegagalan kok. Semua orang pasti pernah buat kesalahan. Semua orang pasti pernah emosi juga. Semua orang pasti pernah merasa stagnan dalam cara apapun. Selain memang ada yang namanya divine timing, atau ada yang namanya waktunya Tuhan, aku yakin dan aku sadar kalau misalnya perubahan itu ya baru akan datang ketika memang kita siap. Dan tips pertama yang mau aku bagikan ke teman-teman adalah, akui dulu kalau memang kamu pernah gagal. Akui dulu kalau memang kamu pernah salah. Akui dulu kalau memang kamu pernah berantakan. Bukan malah denial atau berusaha baik-baik aja terus-terusan,
yang ujungnya malah jadi toxic positivity. Kita berusaha untuk selalu terlihat baik, padahal di dalamnya ambyar atau di dalamnya hancur-hancuran. Dengan kita mengakui kita punya kelemahan dan pernah gagal di mana, itu sebetulnya kita sedang mengenali diri dan berusaha untuk recognizing, mengenali, memahami, dan juga menghargai apa yang kita rasakan, menghargai perasaannya. Aku sering bilang dan aku sering sarankan, jangan kabur dari emosi, jangan kabur dari luka, jangan hindari perasaan negatifnya. Karena biasanya perasaan negatif yang kita rasakan itu bisa kok bantu kita menunjukkan apa yang mungkin bisa kita benahi. Perasaan negatif yang kita rasakan juga bisa menunjukkan apa yang masih bisa kita tingkatkan. Dan dari mengenali lalu menghargai perasaan negatif itu, kita bisa belajar kalau misalnya, pikiran kita tuh akan terus jalan, emosi akan terus ada. Tapi kalau kita tidak bisa ibaratnya membedakan ya, mana pikiran positif, mana pikiran negatif, terlanjur karena kita kalut, ujungnya malah bisa jatuh ke titik depresi. Karena kita nggak paham kalau mungkin emosi dan pikiran yang kita rasakan itu dan kita pikirkan itu adalah pertanda dari tubuh kita kalau kita tuh lagi capek, kalau kita lagi jenuh. Tubuh kita tuh menyimpan memori. Aku sering banget bilang ini, tubuh kita menyimpan memori, terutama memori emosional. Lalu yang kedua, setelah kita memahami dan tahu apa yang kita rasakan, ini penting banget sih. Bukannya aku langsung memaksa kalian harus susun strategi 1000 langkah ke depan. Tidak. Tapi susun strategi dimulai dari kamu menyederhanakan. Simplify our daily life. Sederhanakan aktivitas atau hal-hal yang perlu kita selesaikan. Tanggung jawab apapun. Terkait rumah, keluarga, pekerjaan, hubungan, apapun. Karena gampang banget ya, apalagi di tengah kita dikelilingi dengan lingkungan yang sangat-sangat hustle culture, sangat-sangat menganut, semuanya harus sempurna. Kadang kita bisa ngerasa kayak kita nggak bawa beban banyak banget, ujungnya capek sendiri, stres sendiri. Tapi simplify, sederhanakan apa yang mau kita lakukan, strategi yang mau kita gunakan dalam hidup, ke strategi-strategi lebih kecil dan smaller goals atau goals yang lebih sederhana tapi achievable. Dan langkah selanjutnya yang ketiga adalah pilah dan pilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi. Karena kegagalanku mengajarkan aku kalau birds with the same feather flock together. Burung-burung dengan jenis yang sama pasti akan berterbangan bersama-sama. Kalau kita masih mengelilingi diri kita dengan lingkungan yang toksik, teman-teman yang beracun, lingkungan yang ujungnya hanya akan merugikan diri kita sendiri, dan kita nggak mau menelan fakta kalau kita butuh berubah. Dan untuk kita berubah, yang perlu bertanggung jawab atas perubahan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Harus kita yang menyelamatkan diri kita sendiri. Kesannya mungkin sedih banget, but that's the fact. Itu faktanya. Karena semua orang tuh juga punya pelajarannya, karmanya, dan alur hidupnya masing-masing, punya pelajarannya masing-masing. Kalau bukan kita yang tolong dan membahagiakan diri kita sendiri, mau sampai kapan nunggu orang lain membahagiakan kita? Mereka juga punya hidupnya masing-masing kok. Dan setelah kita memahami, lalu memilah dan memilih lingkungan yang kita mau pertahankan, yang terakhir adalah berserahlah dan tetap punya iman kalau semuanya akan jadi baik-baik saja. Mungkin akan terkesan klise dan susah banget buat kita beriman atau percaya atau berserah ketika kita lagi di titik terendah. Aku paham, gak apa-apa. Makanya penting untuk bisa merasakan emosi dan menghargai emosinya. Tapi semuanya akan berlalu, dan ketika semuanya sudah berlalu, kita akan sadar seberapa semua pengalaman yang kurang mengenakan itu sebetulnya sedang mendewasakan dan menguatkan kita. Well, aku harap apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Take care. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. Semangat.